Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Kami Kualat di Gunung Polosari. Dan cerita ini ditulis oleh Bang Esot, gengs. Jika kalian ingin mengunjungi page beliau secara langsung, bisa banget kok. Nanti link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kami kualat di Gunung Polosari. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Polosari. Ricky yang selama ini ku anggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya. Sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang ku kenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah Ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Polosari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalan mereka sama. Kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan Eldi. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat Eldi berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Ia tersenyum ke arahku. Sambil yang tak ada manis-manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi Jinjur Putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang, bukan. Ini sangat banyak, bisa jadi ada ratusan orang yang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil menenggak ke langit. Ia menatap bulan. Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari Eldi sama Mira lagi. Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. Rick. 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya. Jujur saja, aku bukan seorang pendaki andal. Bahkan, aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan, aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang, aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Polosari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Halo Ri, Ori. Iya Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku cepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Kuletakkan HP di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu Ri, gue punya rencana keren nih. Rencana apaan Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Hahaha, bukan kok. Itu garing banget sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gue jamin gak bakalan garing lagi. Iya apaan? Naik gunung Ri. Lo belum pernah naik gunung kan? Gak pernah Mir. Dan kayaknya gue gak ikut deh. Fisik gue gak akan kuat. Lo tahu sendiri kan fisik gue. Angkat galon aja gak sanggup. Yah Ri, please ikut dong. Lu tahu kan, om gue cuma percaya sama lu. Gue gak akan diizinin naik gunung kalau gak sama lu Ri. Mira merengek.
Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gue antar izin aja ke om lu ya. Ri, lu mau kalau gue kenapa-napa? Terus lu yang dituntut sama om gue. Mendingan ikut aja, kan bisa jagain gue juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Ah, tapi gak akan seru kalau lu gak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Gak boleh sembarangan. Bahaya. Iya, Ri. Kita kesana bareng sama si Riki, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Riki memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Riki yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gue ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu, aku, Mira, Riki, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tak diperkenankan. Kalian tahu larangannya. Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba, jawab Riki. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum. Dan jangan bicara sembarangan. Ucap lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lo gak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak, Ri, aman. Baik, kami pastikan tidak akan melanggarnya, jawab Riki. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Riki meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Riki membetulkan kacamatanya. Berdoa, mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Kami semua mendaki melewati perkebunan warga. Riki sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek, Mir? Istirahat dulu lah, kataku. Baru juga mulai, Aldi menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gue udah gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah aku baca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsad membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. Rik, itu siapa? Tanyaku. Nyi Amah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini, jawab Riki. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Lihat, dia ngikutin kita. Aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki menghampirinya. Ia tersenyum ramah. Nyi, punten, jangan ganggu kami ya. Riki berbicara padanya.
Tiba-tiba Nyi Ama terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. Kasihan kamu nak. Nyi Ama menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis tangannya yang kotor. Udah Ri, ayo jalan lagi. Eldi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Ama. Kulihat wajahnya tampak sedih. Dan dia berteriak. Teriak Nyi Ama dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. Duh, gue jadi kepikiran dan takut, kataku. Udah jangan dipercaya, sudah kubilang dia itu orang gila, kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan, baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit, cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu, juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. Kenapa Mir? Tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. Ayah? Kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Riki panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. Mira, jangan ikut ke sana, teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. Mira, jangan melamun. Ini di gunung, bahaya. Riki menyadarkan Mira. Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ayah ada di sana. Ia menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lu aja, kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Polosari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku. Udah deket kok. Sebentar lagi juga sampai, jawab Riki. Ayo lanjut jalan, kita pasti bisa. Eldi memberi semangat. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi. Airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil. Biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Riki sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri. Terasa sangat segar. Kami semua mencicipi air Curug Ciputri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain, sedangkan Riki sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat ia terpleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang jahat kata Mira pada Eldi. Bukannya minta maaf, Eldi malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Iya Ri. Lu mens? Tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gue gak sadar kalau gue mens. Tadi enggak kok. Mira bangun, ia sangat panik. Gimana ini Rik? Tanya Eldi. Riki menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-ngaduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah, gak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja, kata Riki. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan.
Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun kembali ke Curug Putri, memanggil-manggil Mira. "Rik, Mira kemana Rik?" Aldi menarik baju Riki. "Gimana ini Riki?" Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Riki untuk berbicara. "Ada apa ini?" Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. "Pak, pacar saya hilang pak." Aldi menghampiri lelaki itu. "Siapa itu Rik?" tanyaku. "Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini," jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Riki lalu menyalaminya. "Memangnya apa yang sudah pacarmu lakukan di curug ini?" tanyanya. Aldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian, dia menghampiri kami kembali. "Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali." "Apa itu pak?" tanya Aldi. "Kalau mau, mari ikut aku." Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. "Apa dia bisa dipercaya?" Aku berbisik di telinga Riki. "Tenang saja, dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini." Riki membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. "Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami," kata Riki. "Ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus mendebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan." Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada 2 gundukan tanah seperti kuburan. Namun aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. Aldi dan Riki masuk ke dalam gubuk, sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. "Kamu kenapa?" tanya Pak Jaro. Aku diam. Mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. "Curiga sama saya?" Pak Jaro menatapku tajam. "Ri, ayo masuk." Aldi melongokkan kepala. Ia berdecak kesal. "Kita mau apa di dalam pak?" tanyaku penasaran sekaligus curiga. "Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir, Ri. Ayo masuk." Kali ini Riki yang membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. "Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat." "Bagaimana dengan pacar saya, Pak?" tanya Eldi dengan wajah khawatir. "Nanti setelah ritual dia pasti kembali." Malam semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu canting LED. Eldi dan Riki tidur dengan pulas, sementara aku tidak sama sekali mengantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kulakukan pada omnya Mira? Dia pasti marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk. Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana bau minyak ini berasal? Kuikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Kugeserkan pintu bilik. Di luar seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki.
Kamu siapa? Tanyaku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. Pulanglah, katanya. Tatapannya tajam ke wajahku. Pulang, aku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau Eldi tidak ada di tempat tidurnya. Kubangunkan Ricky, masih dalam keadaan kantuk. Ia mengenakan kembali kacamatanya. Kenapa, Ri? Eldi kemana? Aku panik. Hah? Bukannya tadi di sini? Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. Lu denger itu? Aku memincingkan telinga. Ayo, Ri. Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada Eldi di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. Eldi, teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan Eldi, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mendekati rombongan. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar Eldi lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. Kenapa, Rick? Dia sudah bukan Eldi. Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi aja, Rick. Di sini bahaya. Lu gimana sih? Becus enggak sih jadi pemandu? Aku kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa memedulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang kemudian duduk sila di sana. Hanya Eldi yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepian jurang. Eldi, jangan! Tak sempat aku meraih tubuhnya, Eldi menjatuhkan diri sendiri ke dalam jurang tersebut. Nafasku terengah-engah. Ku sorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh Eldi. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan Eldi. Ri, ayo pergi! Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada kami. Kita kemana, Rick? Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. Ke kawah. Ngapain ke sana? Aku berhenti melangkah. Kita harus cari si Mira. Tadi gue lihat Eldi terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Begini, Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky mengelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. Ricky, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas, Rick. Lu bawa kompas gak? Aku berdiri lalu menghampirinya. Sebentar. Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada, Rick. Wah, untungnya gue bawa nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu kepadaku. Syukurlah. Aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, ku dengar suara denguran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada, karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rick, pelan-pelan jalannya, kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ku cari dia sampai menyorotkan senter ke segala arah.
tapi tetap tidak ada. Ricky! Aku panik, keringat membasahi wajah. Ku dengar dengur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah, itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah, tenggorokanku kering, persediaan air sudah habis. Ku lepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak, lalu aku berbaring di atas rerumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori, seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir? Kusorotkan cahaya senter ke segala arah. Ori, sini. Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu milik Mira. Mira? Pelan-pelan ku dekati lengan itu. Sini, Ri. Lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu. Bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan, lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gua mau nikah, Ri. Hah? Nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gua kenalin lo sama calon suami gua. Dia ganteng banget. Mira menarik lenganku. Enggak, Mir. Kita harus pulang. Sadar, Mir. Ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. Kenalin, ini calon suami gua. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang dan juga bertaring. Astaga Mira, ayo pulang. Kutarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga kutarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun kami tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tolong, biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira mengibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi, rumah gue sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar Mira, sadar. Ia malah tertawa lalu menepuk pundakku. Gue bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, silakan aja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangat menjijikan.
Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan Genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan Genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Kupercepat langkah. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan nafas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. "Rick, kemana aja lu? Ninggalin gue sendirian." Rick, gue cari-cari dari tadi." Ricky menoleh ke arahku. "Gawat, Rick. Si Mira nikah sama Genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia." Ricky malah tertawa. "Ada-ada aja lu. Masa nikah sama Genderuwo?" Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampaknya sedang rusak. "Serius, Rick, gue lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira." "Iya, kita pulang sekarang." Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. "Jangan terburu-buru, Rick. Nanti kita terpisah lagi," kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah, lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab, dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang kukenal. "Ricky, lu jalan paling depan aja," pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. "Oh, siap, Rick," katanya sambil tertawa. Dari belakang ku perhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. "Rick, lu kenapa sih?" "Hah, gue baik-baik aja kok," katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky, namun aku tetap waspada. Sialnya 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Polosari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang kukenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara denguran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky, itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pelosari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan kepadaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. "LD," aku menyipitkan mata. "Rick, itu si LD." Kutepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. "Mana? Gak ada," timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari dahan pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh, namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. "Malam ini kita berkemah di sini dulu ya." Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky? Bukan. Dia bukan lagi Ricky. Lihat saja tatap matanya mati.
Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusuri jalan setapak mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. "Nek, jalan pulang ke arah mana ya?" Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Ia menyeringai seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. "Oh, Ocos, Ocos," katanya terbata. Dia sangat panik. Nenek itu langsung melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut, itu Ocos." Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. "Kita mau kemana, Nek?" Sana. Ke sana. Rumah," katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia. Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar dari telangkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun terbuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. "Siapa ini?" tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. "Oh, orang nyasar," kata si nenek. "Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapinah?" Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos, ada tuh." Si kakek menengok ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. "Ayo cepat masuk," pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat. Tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu canting yang digantungkan di dinding bilik. "Namaku Abah Sarta dan ini istriku Sapinah. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos, hah?" "Namaku Oribah. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin." Abah Sarta menggelengkan kepala. "Apa kesalahan kalian?" "Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya," kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. "Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Polosari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka." Abah Sarta marah. Urat lehernya sampai menojol. "Apa yang harus aku lakukan, Bah?" "Sulit, ini sulit." Ia menoleh pada si nenek. "Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku." "Kamu tidak bisa pulang," katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. "Kenapa, Bah?" "Karena kamu sudah menjadi milik mereka." "Mereka?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, para jin penghuni gunung ini." Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pelosari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini
agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya, tambahnya. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa ku sadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan nangis. Abah Sarta menepuk pundakku. Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kau harus pergi dari sini sekarang. Abah Sarta mengusirku. Jangan. Si nenek memegang pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini ya. Nginep. Dia mengelus rambutku. Bahaya, Sapinah. Kita bisa mati dibunuh Ocos. Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku nginep dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan, memohon padanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia mengembuskan nafas berat. 1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya dan menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu, juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar, ku lepas tas ranselku lalu berbaring diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temara menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Di luar bola api itu pasti masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti Eldi atau dibawa jin seperti Mira? Atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky? Aku mungkin akan menghilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikonde, banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Maaf, Nyai. Abah Sarta mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Jangan mengganggu mainan saya, kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya. Maaf, Nyai. Maafkan saya. Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Ku perhatikan bola api itu. Ternyata mempunyai 2 mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu padaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? Pergi dari sini, bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. Baik, Bah. Ampun. Dengan cepat ku ambil tas ransel dan senterku. Mengenakan kembali sepatuku lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap. Udara dingin membuatku menggigil. Di langit bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sapinah. Pegang ya, hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja.
"Apa ini, Nek?" tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. "Kubunuh kau," ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan arit. Segera ku kantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapinah. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian Nenek Sapinah. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil, gigiku bergetar. Perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. "Bangsat lu, sini kalau berani lawan gua. Woi, sini lu!" teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Kuperhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kuraih kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur, matanya merah, tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan lain kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang. Ku pegang erat-erat kepala babi itu lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi melenguh. Ia mengibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Ia lari sembarang arah. Sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau. Tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi. Tiba-tiba tubuhnya terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seseorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. "Apa maumu? Bangsat, keluarkan aku dari gunung ini." Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar pikiranku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Dan bersambung. Sekian dan itulah awal cerita dari kisah misteri yang berjudul Kami Kualat di Gunung Polosari. Cerita ini masih ada kelanjutannya ya gengs. Dan untuk kelanjutan ceritanya nanti Michan akan selesaikan di part yang kedua ya gengs. Jadi tetap ikuti channel Michan ya. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs demi perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga ya coret-coret di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.